Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam doa mengawali hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, berterima kasih buat hari ini. Kalau kami masih hidup, ini adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami kiranya mau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini, tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih. Ayat pokok dari 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Di akhir zaman, banyak sekali dosa yang dilakukan oleh manusia. Orang yang hidup dalam dosa sama seperti hidup dalam kegelapan. Dosa adalah sumber kehancuran, karena upah dosa adalah maut. Salah satu dosa yang kita bahas pagi hari ini adalah dosa tidak berterima kasih. Arti dari berterima kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah rasa syukur. Kehendak Tuhan bagi umatnya, kita harus selalu berterima kasih atau mengucap syukur. Mari kita belajar mengucap syukur seperti yang tertulis di dalam Kolose 4 ayatnya yang kedua. Di situ tertulis, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Doa bukan hanya permintaan kepada Tuhan, tetapi di dalam doa, kita juga dapat menyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kita dapat berterima kasih atau mengucap syukur juga dengan cara kita memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-18, di situ tertulis, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Pemazmur katakan, ketika dia memuji Tuhan, menyanyikan rasa syukur kepada Tuhan, itu sama dengan berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam jemaah Tuhan, di dalam peribadatan kepada Tuhan, hal ini sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tetapi orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan cenderung untuk mengeluh. Seperti yang tertulis di dalam Yudas 1 ayat yang ke-16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Firman Tuhan mencatat, orang yang tidak berterima kasih, mereka suka menggerutu.
dan mengeluh. Mereka mengeluh tentang nasibnya, dan mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Artinya adalah perkataan-perkataan yang sia-sia. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Sebab itu, tidak berterima kasih adalah sebuah kesalahan. Itu adalah merupakan satu contoh dosa yang dapat dilakukan oleh siapapun. Orang yang sering mengeluh sama dengan orang yang suka bersungut-sungut. Bilangan 11 ayat yang pertama dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bangsa Israel pernah bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan murka dan menghukum mereka. Padahal yang Tuhan kehendaki supaya mereka berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Seharusnya mereka mengucap syukur karena Tuhan sudah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi melalui pembacaan firman Allah, kita dapat melihat orang yang tidak berterima kasih adalah orang yang suka mengeluh dan bersungut-sungut. Jangan sampai kita mendapat penghukuman karena tidak berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang tahu berterima kasih dan mengucap syukur, doa-doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Sebab mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, itu merupakan kehendak daripada Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di situ dijelaskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan, doa-doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Jangan kita lupa bahwa mengucap syukur adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Memang sulit untuk mengucap syukur pada saat kita mengalami sakit penyakit, pada saat kita mengalami kekurangan, pada saat kita mengalami kemalangan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Mintalah Roh Kudus, kekuatan daripada Tuhan, kemampuan untuk selalu melihat, memandang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Di dalam ucapan syukur ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kita juga jangan melupakan untuk berterima kasih kepada orang tua dan kepada semua orang yang kita kenal yang telah banyak membantu kita. Mungkin orang-orang yang dianggap tidak penting, bukan siapa-siapa, tapi jangan sampai kita melupakan jasa daripada orang lain. Dengan begitu kita menghargai orang tua, menghargai orang lain, sehingga kehidupan kita menjadi satu hal yang baik, menjadi satu contoh yang baik. Dengan berterima kasih kepada Tuhan dan sesama,
itu adalah hal yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pada waktu kita tahu berterima kasih kepada orang tua dan berterima kasih kepada orang lain yang telah menolong kita, itu adalah satu hal yang baik, supaya kita tidak menjadi batu sandungan dan dianggap sombong waktu melupakan orang-orang yang kita kenal. Kiranya dengan berterima kasih kita menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Amin. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat GPDI Budi Mulia. Bagi siapapun yang mengikuti doa pagi hari ini, Tuhan. Bagi setiap keluarga, suami, istri, dan anak, kiranya diberkati Tuhan, jasmani maupun rohani, di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang bekerja, berdagang, dan setiap aktivitas anak-anak Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, kiranya di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Tuhan buat beruntung, Tuhan buat berhasil. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap ibu-ibu rumah tangga dan setiap anak-anak yang masih sekolah. Tuhan tolong jaga, pelihara, lindungi mereka. Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Bagi anak-anak sekolah, berikan kecerdasan, kepintaran. Kiranya berikan hikmat, akal budi, takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Juga bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, yang sedang menghadapi krisis ekonomi, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Bagi mereka yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, hamba juga berdoa setiap pergumulan, masalah anak-anak-Mu, Tuhan Yesus tolong di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan beri jalan keluar bagi mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong semuanya. Berikan damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Tuhan kuatkan semuanya. Sehingga hari ini hari yang diberkati Tuhan. Juga kami bersyafaat buat Bapak Gembala, Tuhan, anak-anak keluarga diberkati Tuhan, setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Juga Tuhan pelayanan di GPDI Budi Mulia. Setiap ibadah biarlah hadirat Tuhan boleh dinyatakan. Banyak orang boleh diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa syafaat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden kami Tuhan, para menteri yang ada Tuhan berkati semuanya, nyatakan kuasa-Mu. Sehingga Indonesia semakin maju diberkati Tuhan. Berkati kota kami, berikan kesejahteraan di dalam nama Yesus. Setiap usaha mengatasi pandemi Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Buat semuanya dipulihkan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, hamba-Mu berdoa yang mengikuti doa pagi ini, Tuhan berkati apapun keperluan mereka. Tuhan berkati, nyatakan kuasa-Mu, dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.